Sekarang kita belajar seperti apa pikirannya Sokrates tentang pengenalan diri. Pentingnya kita mengenali diri. Ini sebenarnya malam hari ini saya membawa banyak tafsir-tafsir terhadap gagasannya Sokrates untuk mengenali diri. Kuncinya hidup kan memang ada di sini. Yang pertama, mari kita ingat dulu Sokrates ini menggeser orientasi berpikir zaman itu dari nalar atau cara berpikir kosmosentris menjadi antroposentris. Kosmosentris itu berpikir yang pusatnya ada pada kosmos. Berpikir tentang alam. Apa sih hakikatnya dunia ini? Alam ini diciptakan bahannya apa ya? Dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh filsafat awal seperti Thales dan kawan-kawan yang dulu pernah kita bahas, ini kan cara berpikirnya disebut jenisnya kosmosentris. Pusatnya ada pada kosmos. Nah, begitu sampai pada Sokrates, digeser cara berpikir ini. Bagi Sokrates ada yang lebih penting untuk dibahas, yaitu manusia itu sendiri. Namanya antroposentris. Antropos itu manusia. Sentris itu ya sentral, terpusat. Jadi dia menggeser pemikiran orang dari berpikir tentang kosmos, alam semesta, menjadi berpikir tentang manusia. Ya menurut Sokrates lebih penting garap manusianya ini dulu. Ya kemungkinan ada kegelisahannya Sokrates tentang manusia zaman itu. Ya kalau nanti teman-teman membaca biografinya kan itu banyak kegelisahan-kegelisahan sehubungan dengan dunia politik saat itu. Nah, maka dia lebih fokus menggarap manusianya. Inilah maka ada yang mengkritik Sokrates. Sokrates ini dibilang anti ilmiah. Ilmiah atau ilmu itu kan memang banyak membahas sains, membahas kosmos, mekanisme alam dan seterusnya. Sokrates malah membahas manusianya. Yo, kita silahkan teman-teman setuju yang mana. Kalau bagi saya sih semuanya ya penting. Alam ya penting, manusia yang penting. Tergantung kita lihat nanti situasi yang mana, konteksnya apa. Semuanya ayat-ayat Allah. Mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, ayat-ayat Allah itu kan sejauh yang saya tahu setidaknya ada 4 jenis. Yang pertama tentu saja yang sifatnya tertulis nas, wahyu. Ayat-ayat qauliyah. Yang kedua ayat-ayat alam semesta yang kosmos tadi, namanya ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga manusia itu sendiri. Al-Quran kan juga menyuruh membaca diri kita. Ayat-ayat nafsiyah. Dan yang keempat sejarah. Ayat-ayat tarikhiyah. Kita harus paham sejarah, mengambil ibroh dari pengalaman-pengalaman sejarah, sehingga kita bisa memperbaiki peradaban, tidak jatuh pada masalah yang sama. Nah, jadi ada 4 ayat. Sokrates milih ayat-ayat nafsiyah, membaca manusia. Karena memang kuncinya berpikir, kuncinya hidup itu ada pada manusia. Satu-satunya makhluk yang sadar bisa membaca itu ya manusia. Maka bereskan dulu manusianya. Nah, kalau manusianya beres nanti enak membaca ayat-ayat yang lain.
Kalau manusianya tidak beres, ya membaca ayat kauliyah kah, kauniyah kah, tarihiyah kah, kemungkinan juga tidak beres. Karena yang punya kacamata untuk membaca itu manusia. Baik, jadi ini catatan pertama ya. Sokrates itu menggeser orientasi dari kosmosentris menuju antroposentris. Nah, ini misinya Sokrates. Jadi dia ini di zaman itu berhadapan dengan kekuasaan, juga berhadapan dengan kaum sofis. Kaum sofis ini orang-orang yang mencari keuntungan dari ilmu dan kepandaiannya. Nah, itu ada kalimat dari Sokrates yang menurut saya menarik. Inilah misinya dia. Kata Sokrates, saya tidak peduli dengan hal-hal yang dipedulikan oleh banyak orang. Menghasilkan uang, memiliki rumah yang nyaman, pangkat militer atau sipil yang tinggi, dan semua aktivitas lainnya. Termasuk penunjukan politik, perkumpulan rahasia, organisasi partai yang berlangsung di kota kita. Silahkanlah semua itu jalan, aku tidak tertarik dengan itu. Tapi aku akan menetapkan diri untuk mempersembahkan kepadamu semuanya, kalian semua, apa yang saya anggap sebagai layanan terbesar yang mungkin. Aku akan mencoba membujukmu untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang miliki dengan apa yang engkau miliki. Maksudnya, kita tidak usah sibuk membanding-bandingkan diri dalam hal kepemilikan. Sehingga menjadikan dirimu sebaik dan serasional mungkin. Jadi dia punya misi agar orang-orang semuanya saja jadi orang baik dan orang rasional. Tidak sibuk pada hal-hal kepemilikan. Nah, ini aku mempersembahkan diriku untuk itu. Bahkan Sokrates ini dikenal hidupnya juga miskin. Jadi memang dia mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk kebenaran dan juga kebaikan. Baik, ya ada yang bilang, tapi ini perlu diteliti juga, jangan-jangan dia nabi. Ya wallahu a'lam, karena nabi itu kan sekian ratus ribu. Kita kan memang hanya mengimani 25, tapi yang lain kan kita tidak tahu. Ada yang bilang, bahkan menulis buku bahwa Sokrates ini sebenarnya dialah yang oleh Al-Quran disebut Luqmanul Hakim. Coba dicari buku itu. Saya tidak bisa menyampaikan di sini, itu argumennya panjang lebar sekali. Kalau di buku itu disebut Sokrates ini kulitnya hitam. Asal-usulnya dia tidak asli dari Athena Yunani, tapi dia bekas budak. Nah, kalau bahasanya Al-Quran istilahnya Luqmanul Hakim. Luqman itu kalau dalam bahasa Arab itu ada lakoma yalkomu. Luqman. Luqman itu masdar yang artinya menelan. Jadi tertelan. Kenapa digelari Luqman? Karena dia meninggal dengan cara dipaksa menelan racun. Nah, istilah Al-Hakim, Hakim itu ya, filsafat itu kan hikmah. Jadi orang yang penuh hikmah. Kalian carilah buku itu, nanti kalau disampaikan di sini rame. Ya meskipun ada, dia punya argumen sendiri yang menulis buku itu. Nah, kalau kalian tidak setuju, nulislah bantahannya. Tapi yang masyhur populer memang dia Athena. Baik.